Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajji wa 'iidal adha min sya'airillah wa ihya'uha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du, ayyuhan nas, inna yawmakum hadha yawmun azim wa 'idun karim wa harrama 'alaikumus siyam yawmut tasbih wa tahlil wa takbir wa ta'zim fa inna allaha dzakara man zakara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan kisah Ibrahim untuk umat di akhir zaman. Aidin aidat rahimakumullah. Hari ini tepat 10 Dzulhijjah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati pengorbanan, kesabaran, kemuliaan Nabi yang agung, Nabiullah Ibrahim, yang namanya selalu kita sebut bergandengan dengan Nabi kita di setiap tasyahud kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ada sebuah peringatan besar mengapa nama Nabi Agung yang mulia ini menjadi bacaan wajib dalam salat kita. Karena begitu luar biasanya. Di hari ini lebih dari 5.000 tahun yang lalu di Jabal Qubais, malaikat menjadi saksi atas kemuliaan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Yang hanya melalui mimpi, tapi Ibrahim begitu sangat meyakini ini adalah perintah Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Wahai ananda, sungguh ayah bermimpi atas perintah Allah menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Maka bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku? Maka jawaban anak adalah jawaban yang mulia. Jawaban yang membanggakan orang tuanya. Bahkan memberi motivasi kepada ayahnya untuk bersegera melaksanakan perintah Allah. Dan ini bukan perkara yang main-main. Pertaruhannya adalah nyawa Ismail alaihissalam. Dan mereka bertiga belum tahu, Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar, Ismail, kalau ini adalah rekayasa untuk menguji keimanan mereka.
Ini bukan kisah sinetron yang ending ceritanya mereka tahu. Tapi dengan segala keyakinan mereka laksanakan perintah ini. Untuk meyakinkan orang tuanya. Ismail alaihissalam berpesan kepada ayah dan bundanya. Ayah, menjelang proses penyembelihan jangan ada anak-anak kecil yang bermain. Anak-anak sebaya yang bermain di dekat-dekat rumah. Kenapa nak? Khawatir nanti ibunda melihat teman-teman sebaya saya menjadi tidak tega. Lalu tidak ikhlas, mengapa harus anak saya? Mengapa tidak orang lain yang anaknya banyak? Mengapa ujian ini hanya kepada saya? Biarkan aku sendirian dan jangan ada anak kecil bermain di sekitar rumah. Doa ayah, ketika engkau akan menyembelih aku, tutuplah wajahku. Dan aku khawatir ketika engkau menatap mataku, timbul kasih sayangmu dan engkau akan membatalkan penyembelihanmu karena tidak tega melihat keadaanku. Dan yang terakhir, ketika baju ini yang sudah engkau sembelih berlumuran darah, serahkanlah kepada ibunda tercinta sebagai bukti ketaatan aku kepada Allah dan memuliakan baktiku kepadamu sebagai orang tua. Subhanallah. Inilah makna anak yang menjadi permata hati orang tua. Dan tidak mudah proses ini terjadi. Kita kilas balik sebelum ke Jabal Qubais di hilirnya. Di hulunya adalah di Safa dan Marwah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di mana Safa Marwah menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji dan umrah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah. Di mana di peristiwa Safa dan Marwah ini, di saat itulah cabang bayi Ismail alaihissalam yang masih merah setelah berpuluh tahun Ibrahim tidak punya anak, harus ditinggalkan di tempat yang sunyi sepi sendiri. Sang suami atas perintah Allah kembali ke Palestina. Di padang pasir yang gersang, ibunda tercinta bertanya, wahai kakanda, mengapa kami berdua ditinggalkan di sini? Ibrahim tidak berani menjawab dan tidak sanggup menjawab, terus berjalan. Wahai kakanda, mengapa kami berdua ditinggalkan di sini? Kali ketiga ibunda Hajar memahami dan menyimpulkan, wahai kakanda, apakah atas perintah Allah kami ditinggalkan di sini? Ibrahim hanya melihat ke belakang istri dan anaknya, menganggukkan kepala, terus melakukan perjalanan karena berat hatinya. Dua hal sudah ditinggalkan lama, ketika bertemu harus disembelih. Ibunda Hajar dengan segala ketaatannya, kemuliaannya sebagai seorang ibu yang luar biasa, berlari dari Safa dan Marwah untuk menyelamatkan nyawa putranya tercinta. Saudara, ini sebuah pembelajaran buat kita. Demi kelangsungan hidup seorang anak, demi sukses seorang anak, seorang ayah, seorang ibu, seorang tua, rela berpeluh keringat, bermandikan darah. Saya bisa lapar, tapi kalau anak kelaparan, saya tidak akan pernah bisa tahan. Saya bisa menahan haus, saya bisa menderita. Tapi kalau anak menderita, maka saya tidak akan bisa melihatnya. Dia rela berlari antara Safa dan Marwah untuk menjaga, untuk menyelamatkan masa depan putra tercinta, saudara. Maka seperti Nabi Ismail alaihissalam, ini adalah sindiran Allah kepada kita. Seperti itulah kita dulunya hanya bisa menuntut kewajiban kita, hak kita, tanpa pernah tahu bagaimana orang tua kita mendapatkan nafkahnya. Ada sebagian orang tua yang rela menggadaikan harga dirinya. Ada orang tua kita yang terpaksa berbuat yang tidak pantas. Bahkan ada di antara mereka yang dengan terpaksa melakukan hal yang tidak terpuji demi anak agar lebih baik nasib dari orang tuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Aidin rahimakumullah. Maka ketika sang anak lahir, jika kita ingin punya anak yang mulia seperti Ismail alaihissalam, dalam Al-Quran ada dua kisah. Ada nabi yang sama-sama ulul azmi, sama-sama punya anak lelaki, tetapi beda hasilnya. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam punya putra yang bernama Kan'an.
dididik, dibina, bukan hanya 10 tahun, ratusan tahun. Apa yang terjadi? Kan'an menjadi anak yang durhaka. Sebaliknya, Nabi Ibrahim ditinggal pergi, tapi bersamanya ada ibu yang salehah, ibu yang mulia, yang terus memberi tanggung jawab dan kasih sayang kepada putranya tercinta. Inilah jawabannya, kata Quran, karena mereka berdua antara Kan'an dan Ismail dibina, dibentuk, dirawat oleh dua ibu yang berbeda. Ibunda Kan'an adalah perempuan yang tidak pernah bersyukur, seringkali keluar kata-kata sumpah serapah atas apa yang diterimanya, ujiannya. Berbeda dengan Ismail, Ibunda Hajar ikhlas menerima ujian, harus ditinggalkan sendirian berjuang tanpa suami karena perintah Allah. Maka dalam ajaran Islam, ketika seorang anak lahir ke muka bumi ini, saudara, dianjurkan sang ayah yang mengazankan dan mengikomahkan. Bahkan baginda Rasul yang mulia bukan hanya anak-anaknya, cucunya Hasan dan Husain pun ketika lahir, Nabi yang menerima rangkulan pertama, mengazankannya di telinga kanan, mengikomatkannya di telinga kiri. Ada nilai dan filosofi yang luar biasa, saudara. Ketika anak kita lahir, dibantu oleh bidan dan dokter. Ketika lahir, ditangani oleh bidan, dia memakai alat sarung tangan karet agar steril, membantu proses anak kita mulai kontraksi sampai keluar. Ketika sudah keluar, dibersihkan, mandi, rapi, maka sang bidan memberikan kepada sang ayahanda untuk menerima. Sang ayah menerima tanpa sarung tangan, diterima dengan bersih kulitnya. Maka saudara, sentuhan pertama seorang anak adalah tangan ayahnya yang mulia. Kalimat yang didengar pertama di dunia ini adalah suara ayahnya yang mengumandangkan azan, yang kelak sang ayah ini mengantarkannya ke surganya Allah. Betapa luar biasa. Jadi jangan kita merasa cukup sebagai orang tua, sudah memberikan nafkah buat anak kita, sudah memberikan fasilitas yang cukup buat mereka, tetapi tidak kita sentuh hati mereka, persoalan mereka. Maka satu saat kata Allah, aduwwal lakum, mereka bisa menjadi musuh buat kalian semua. Saudara, ada sebuah kisah fadilah di negeri ini tercinta yang tidak diekspos. Di sebuah pengadilan, seorang hakim memutuskan pemuda berusia 20 tahun yang membunuh rekanannya dengan vonis 8 tahun penjara karena memang dia membunuh. Ada pertimbangan karena masih muda, santun dalam pengadilan. Tetapi ada yang aneh, saudara. Di belakang sebelum vonis, orang tuanya, ayah bundanya sedih luar biasa karena sang anak sama sekali tidak mau menoleh melihat sang orang tua. Dan yang lebih unik lagi, yang menggelitik hati sang hakim, sang anak tidak mau menerima pengacara mahal dan terkenang disiapkan untuk membela sang anak. Rupanya saudara, anak ini semenjak SMA sudah terkena narkoba. Mulanya coba-coba karena melalui anak orang besar. Akhirnya dia membeli, ketika dia kuliah menjadi pengedar narkoba, pebisnis narkoba. Ada kecurangan dalam bisnisnya dan dia merasa dicurang oleh rekanannya. Dan dalam keadaan sedang sakau, maka dia bunuh rekanan bisnisnya. Itulah akhirnya divonis 8 tahun. Ketika divonis, sang hakim bertanya, apakah ada pembelaan, ada yang disampaikan, dan mengapa Anda tidak mau menerima pengacara kondang yang disiapkan oleh orang tua Anda? Maka saudara, dengan tegar dan tidak menoleh kepada orang tuanya,
Sang pemuda ini berkata dengan tegar, Tuan Hakim, tidak ada artinya hari ini dia mau pengacara mahal buat saya. Ketika saya SD, nilai saya baik. Teman-teman saya didampingi orang tuanya. Saya hanya didampingi sopir dan pembantu saja. Ketika saya tampil pentas berminggu-minggu, untuk tampil yang terbaik, saya ingin mereka hadir di depan panggung sekolah saya. Mereka tidak ada. Mereka lebih sibuk dengan aktivitasnya, kegiatan sosialnya, bisnisnya. Kami diabaikan anak-anaknya. Hingga akhirnya saya menjadi pecandu narkoba ketika SMA. Dan akhirnya saya menjadi pebisnis narkoba dan membunuh rekan bisnis saya. Tuan Hakim, andai kata membunuh mereka tidak berdosa, harusnya mereka yang saya bunuh berdua. Karena mereka saya jadi seperti ini. Masya Allah, saudara. Jangan sampai kesibukan kita, kegiatan bermasyarakat kita, mencari nafkah kita, mengabaikan hak anak-anak kita, dan itu bisa menjadi musuh buat kita. Maka dengan pelajaran korban ini, mari korbankan waktu kita, mari luangkan kegiatan kita, raih rengkuh mereka. Sebab kalau kita tidak memberi kasih sayang kepada mereka, bandar-bandar narkoba siap memberikan kasih sayangnya untuk anak-anak kita. Geng-geng motor siap memberikan perhatian dan kasih sayang buat anak-anak kita. Para mucikari siap memberikan perhatian buat anak-anak kita. Kaum homo dan lesbi siap menjemput dan memberikan perhatian buat anak kita. Kalau ini terjadi, hanya menunggu waktu kita menjadi orang yang menyesal sebagai orang tua, saudara. Maka peringatan dari Idul Adha, marilah kita kembali kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa yang mereka makan, apa yang mereka perbuat selama mereka bersama kita adalah mereka tanggung jawab kita, yang kelak mereka akan ditanyakan tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Yang mudah-mudahan saudara, dengan hikmah Idul Adha ini kita kembali kepada keluarga, karena masa depan kita, tabungan akhirat kita adalah ada pada anak-anak kita. Ketika kita punya teman akrab, kita santuni kesulitannya, kita ajak bertamasya kawan akrab kita. Apakah ada jaminan kawan karib yang sering kita bantu kesulitannya, kelak kalau kita sudah tidak ada di dunia, mereka akan mendoakan kita setiap harinya. Maka garansi itu, saudara, ada pada anak-anak kita. Maka didiklah mereka sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, agar mereka tetap beribadah kepada Allah, menjadi orang yang menghargai kedua orang tuanya. Maka kita akan menjadi orang yang tenang di hadapan Allah. Bukan sebaliknya, anak bisa menjadi fusuh, bisa menjadi fitnah kita buat kita bersama. Inilah jamaah sekalian sekelumit hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau rela berkorban, tapi pengorbanannya tidak disia-siakan oleh putranya tercinta, dan dia menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan Allah mengabadikannya untuk kita peringati pada hari ini, yang semoga kita semua termasuk menjadi orang yang sering kita bacakan, menjadi keluarga Ibrahim alaihissalam, menjadi orang yang terus menjaga keluarga kita, yang kelak mereka menjadi pembela, penolong buat kita, bukan menjadi musuh buat kita di depan Allah. Dan saudara, mari kita tutup mimbar Id yang mulia ini dengan segala kerendahan hati kita, dengan kemuliaan amal-amal kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, mengabulkan segala hajat kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan mari kita mulai dengan membaca istighfar pada 3 kali. Kita lanjutkan dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dalam perut ikan besar, Allah berikan solusi yang mudah-mudahan dengan istighfar dan doa kita ini, Allah mengeluarkan solusi kita dari pandemi yang begitu luar biasa, yang sudah mengkoyak-koyak kehidupan kita, yang sudah memiriskan kehidupan anak kita sehingga tidak bisa bersekolah selama lebih dari 6 bulan ini. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Min kulli dzanbil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, di pagi hari yang berbahagia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb dengan segala kerendahan hati dan diri kami. Kami menyadari begitu banyak nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat berkeluarga. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Jangan Kau angkat, jangan Kau cabut segala nikmat dan karunia yang ada pada kami. Jikalau kami lupa dan khilaf dalam mensyukuri segala nikmat dan karunia-Mu, jadikan lidah kami lidah yang senantiasa berzikir. Jadikan hati kami hati yang selalu bersyukur. Jadikan diri kami diri yang taat dalam melaksanakan segala perintah dan larangan. Ya Allah, langit dan bumi ini adalah milik-Mu. Hanya kepadamu kami bermunajat. Betapa Engkau mengetahui keadaan kami saat ini, ya Allah. Pandemi COVID yang begitu luar biasa melulantakkan kehidupan kami. Sebagian kami terpaksa mereka dirumahkan karena keadaan perusahaannya. Sebagian anak kami tidak bisa belajar, ya Rob. Anak-anak kami rindu kawan-kawan bermainnya di sekolah. Putra-putri kami rindu suara guru-gurunya. Sahabat-sahabat kami rindu beraktivitas, ya Allah. Jikalau pandemi ini terjadi karena kemaksiatan kami, kesalahan kami, dosa-dosa kami, hari ini kami mengakui kesilafan kami, ya Rabb. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah taubat kami. Jika ada sedikit kebaikan kami, ya Allah, jadikan ini sarana mustajab kami, ya Allah. Musnahkan, hancurkan COVID-19 dari bumi-Mu, ya Allah. Kembalikan keadaan kami seperti sedia kala, ya Allah. Mereka yang terdampak COVID ini, Engkau berikan solusi yang terbaik. Murahkan rezeki mereka. Kuatkan hati dan keluarga kami, ya Allah, agar kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan putra-putri kami anak yang kuat dan sabar seperti Ismail alaihissalam.
Ya Allah, lapangkan dada kami agar kami mampu memberi maaf. Jika ada keluarga, tetangga, dan mitra kerja kami yang berbuat khilaf dan salah, jangan sampai kekhilafan kesalahan mereka menjadi beban yaumul hisab nanti. Besarkan hati kami ya Rabb, agar kami berani meminta maaf ketika kami berbuat khilaf dan salah terhadap keluarga, tetangga, dan mitra kerja kami. Terlebih kepada kedua orang tua kami ya Allah. Yang 9 bulan kami berhutang rahim dalam kandungan mereka. 2 tahun kami berhutang belayan kasih sayang mereka. Terbayang oleh kami wajah ayah dan bunda kami. Teringat penderitaan mereka di saat kecil kami. Terbayang oleh kami pengorbanan mereka. Tangan lembut mereka membersihkan kotoran kami. Mata mereka selalu terjaga di saat sakit kami. Lidah mereka selalu basah berdoa untuk kami. Kebesaran hati mereka memaafkan kenakalan kesilafan kami ya Rabb. Ya Allah, jika ada di antara kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, Engkau tahu keberadaan mereka. Salam takzim dan rindu kami kepada kedua orang tua kami. Jikalau selama hidupnya mereka khilaf terpaksa berbuat yang tidak pantas karena kami anak-anaknya. Terpaksa mereka meninggalkan sholat demi nafkah kami putra-putrinya ya Rabb. Terpaksa melakukan yang tidak Engkau perkenankan karena kami anak-anaknya. Ampuni segala kesilapan kesalahan orang tua kami ya Allah. Jadikan doa dan amal soleh kami hari ini sebagai pembela penolong mereka di alam kuburnya. Jikalau mereka masih hidup ya Allah, jadikan hidup mereka hidup yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Jadikan akhir hidup orang tua kami min husnil khatimah. Beri kami kesempatan mendampingi mereka di hari tuanya. Merawat, menyayangi mereka seperti dulu mereka sayang dan kasih ketika kami saat kecil tidak berdaya. Ya Allah, jadikan putra-putri kami generasi Rabbani. Anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada Engkau seperti Nabi Ismail alaihissalam. Kami menyadari ya Rabb, belum sempurna menjadi orang tua. Terkadang kami khilaf bersikap kasar kepada mereka. Terkadang kami alfa terselip rezeki yang tidak halal di perut mereka. Ampuni kesilafan, kealfaan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan mereka musuh, lawan dan fitnah bagi kami. Karena kesalahan kami dalam membimbing dan menafkahi mereka. Selamatkan anak cucu kami ya Allah. Sebagaimana Engkau menyelamatkan Nabi Ismail alaihissalam di tanah suci-Mu. Muliakan masa depan mereka ya Rabb. Seperti Engkau memuliakan Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadikanlah mereka pembela penolong kami. Baik di dunia dan di akhirat nanti. Ya Allah, jikalau boleh kami memohon sebelum kami menutup mata. Beri kami kesempatan untuk bisa bertalbiyah di depan Ka'bah-Mu yang mulia. Untuk bisa duduk wukuf di padang Arafah-Mu yang penuh berkah. Untuk bisa hadir, datang, duduk, salat dan salawat. Di Raudhah Rasul-Mu yang kami rindukan. Yang selalu kami sebut-sebut namanya dalam azan kami, iqamat kami, tasyahud kami, salawat kami. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bikurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.